Kali ini kita akan bahas matematika tingkat lanjut kelas 12 bab 2 limit latihan soal 2.5 nomor 1 sampai dengan 3 halaman 94. Soal nomor 1, seorang dokter melakukan pemeriksaan denyut nadi pada pasiennya yang baru saja sembuh dari penyakit jantung. Pemeriksaan tersebut dilakukan untuk mengetahui apakah pasien tersebut kemungkinan akan mengalami serangan jantung lagi atau tidak. Banyaknya denyut nadi pasien tersebut dihitung dengan mengikuti fungsi estimasi fx sama dengan 85 plus buka kurung x kuadrat plus x min 2 tutup kurung dikalikan cos 1 per x min 1 tutup kurung per x kuadrat min 2x plus 1 dengan x adalah waktu jantung berdetak. Apabila variabel yang menyebabkan penyakit jantung kambuh atau tidak hanya dilihat dari denyut nadi seorang buka kurung standar denyut nadi manusia 60 sampai dengan 100 kali per menit. Apakah pasien tersebut berpeluang mengalami serangan jantung lagi? Berikan alasanmu. Jadi di sini kita disuruh memprediksi apakah pasien tersebut akan ada peluang terkena penyakit jantung lagi atau tidak, yaitu dengan mengukur banyaknya denyut nadi ya per menitnya, di mana denyut nadi itu dinyatakan ke dalam fungsi ini ya. Di sini hubungannya dengan limit adalah kita menggunakan limit x mendekati tak hingga, karena waktu jantung berdetak per menitnya dari pasien sembuh sampai kemungkinan kambuh lagi adalah sangat lama. Jadi di sini kan kita disuruh memprediksi, misalkan diprediksi apakah otomatis kan prediksinya itu beberapa tahun lagi atau beberapa puluh tahun lagi akan kambuh atau tidak. Jadi waktunya sangat lama. Satu hari saja itu sama dengan, kalau kita hitung satu hari itu sama dengan 24 jam, berarti dikalikan, kalau ingin dijadikan menit berarti 24 dikalikan 60 menit, berarti hasilnya adalah 1440 menit. Itu kalau satu hari. Jadi kalau misalkan hitungannya tahunan, berarti x-nya ini akan sangat lama. Jadi di sini kita gunakan x-nya mendekati tak hingga. Ya, karena prediksinya adalah orang tersebut akan terkena penyakit jantung lagi mungkin setelah beberapa tahun seperti itu. Sehingga menentukan banyak denyut nadi pasien. Di sini kita menggunakan limit x mendekati tak hingga, fungsinya yang tadi itu 85 plus dan selanjutnya ini ya. Jadi kita akan menggunakan fungsi ini dengan x mendekati tak hingga. Selanjutnya kita letakkan limitnya ke dalam 85, kemudian kita letakkan juga limitnya di x kuadrat plus x min 2 cos 1 per x min 1 per x kuadrat min x kuadrat min 2x plus 1 ya. Jadi kita pecah. Di sini konstanta, berarti limit x mendekati tak hingga konstanta ini tetap ya, nilainya adalah konstanta. Kemudian untuk yang ini kita pecah lagi, itu ke dalam bentuk limitnya saya letakkan pada bagian x kuadrat plus x min 2 per x kuadrat min 2x plus 1. Kemudian limitnya saya letakkan juga di nilai cosnya, cos 1 per x min 1 ya. Jadi di sini kita pecah jadi 2. Selanjutnya adalah di sini bisa kita lihat limit x mendekati tak hingga. Di sini persamaan bentuk persamaan pecahan ya. Di sini persamaan kuadrat, di bawah juga persamaan kuadrat. Maka cara yang termudah untuk mencari limitnya adalah kita lihat koefisien x tertinggi, x pangkat tertinggi. Di sini pangkat tertingginya pada bagian atas itu x kuadrat, pada bagian bawah x kuadrat. Ya, jadi mudah karena pangkatnya sudah sama. Di sini tidak ditulis, artinya koefisiennya adalah 1. Sehingga kalau kalian sudah paham limit tentang x mendekati tak hingga pada fungsi pecahan seperti ini, maka kita tinggal mengambil koefisien pada bagian atas x pangkat tertinggi dan koefisien bagian bawah x tertinggi ya, ini dengan syarat di sini pangkat
X-nya bagian atas dan bagian bawah ini harus sama. Pangkat X tertingginya pada bagian atas dan bagian bawah itu harus sama. Sehingga di sini kita tinggal mengambil satu per satu. Kemudian untuk cos-nya tinggal kita substitusikan, X-nya memiliki tangga, berarti di sini tangga dikurangi 1. Selanjutnya adalah 1 dibagi 1, ini nilainya 1, tangga dikurangi 1, ini tangga. 1 dikalikan cos 1 per tangga, berarti nilai 1-nya hilang ya. Berarti di sini 1 dibagi tangga itu nilainya 0. Ya, cos 0 nilainya adalah 1. 85 ditambah 1 nilainya adalah 86. Nah, sedangkan di sini denyut nadi manusia normal itu 60 sampai dengan 100 kali. Berarti 85 ada di antara ini. Ya. Kesimpulannya adalah jadi pasien tersebut tidak berpeluang mengalami serangan jantung lagi karena denyut nadinya 86 per menit, atau dengan kata lain denyut nadinya akan normal. Selanjutnya soal nomor 2. Posisi suatu benda di udara yang jatuh dari ketinggian H0 dalam meter dapat dinyatakan dengan persamaan HT sama dengan H0 min GT kuadrat, dengan G sama dengan 10 meter per sekon kuadrat. Merupakan percepatan gravitasi di tempat benda jatuh, dan T dalam detik menyatakan lama benda tersebut berada di udara. Apabila suatu benda dijatuhkan dari ketinggian 250 meter dari permukaan tanah, tentukan setelah T detik benda itu berada pada ketinggian HT sama dengan 250 min 10 T kuadrat. Jadi posisinya di sini adalah ada 2, yaitu pada saat benda itu berada di titik tertinggi dan pada saat benda itu berada pada titik terendah atau dari permukaan tanah. Acuannya permukaan tanah ya. Yang pertama adalah tinggi maksimum benda dari permukaan tanah, yaitu tingginya berarti 250 meter. Nah, ketika benda itu dijatuhkan, maka lama benda di udara T-nya ini mendekati 0. Karena ketika dijatuhkan awal, ketika di posisi dipegang, benda itu dipegang belum dijatuhkan, T-nya itu 0. Ketika dijatuhkan, benda itu waktunya sudah bergerak, sudah mendekati 0. Ya, jadi seperti itu. Jadi waktunya T mendekati 0 detik. Nah, selanjutnya adalah tinggi minimum benda dari permukaan tanah. Berarti tingginya itu sama dengan 0. Kan minimum. Berarti artinya adalah benda itu sudah sampai ke tanah, ke permukaan tanah, sudah menempel di permukaan tanah. Nah, kita cari waktunya dulu. Di sini HT-nya tadi persamaannya 250 min 10 T kuadrat. Berarti sama dengan 0. Min 10 T kuadrat saya pindah ruas. Min jadi plus, berarti 10 T kuadrat, kemudian 10 perkalian pindah ruas jadi pembagian, berarti di sini jadi 25 sama dengan T kuadrat. Kuadrat pindah ruas jadi akar, jadi plus minus akar dari 25. Jadi nilai T-nya itu plus minus 5 sama dengan T. Karena di sini waktu selalu positif, maka T-nya kita ambil yang 5. Jadi lama benda di udara yaitu adalah T mendekati 5 detik. Jadi ketika benda itu hampir menyentuh tanah, hampir tingginya 0, berarti benda itu waktunya hampir mendekati 5 detik. Ya, ketika benda itu sudah nyampe ke tanah atau menyentuh tanah, berarti waktunya itu sama dengan 5 detik. Jadi seperti itu. Jadi kalau sudah menyentuh tanah, ya sudah tingginya sudah 0, itu waktunya T sama dengan 5. Sedangkan pada saat dia hampir menyentuh tanah, itu berarti T-nya mendekati 5 detik. Dengan demikian, setelah T mendekati 0 detik sampai T mendekati 5 detik, benda itu berada pada ketinggian HT sama dengan 250 min 10 T kuadrat. Karena di sini T-nya ini menyatakan lama benda berada di udara. Ya, jadi seperti ini. Nah, kalau T sama dengan 0 itu ketika benda masih dipegang, berarti belum berada di udara.
adalah sebelum dilepaskan. Ketika dilepaskan baru T-nya berjalan, yaitu T-nya mendekati 0. Sedangkan pada saat benda itu menyentuh tanah, ya, menyentuh permukaan tanah, itu T-nya sama dengan 5. Berarti tidak berada di udara. Yang berada di udara adalah ketika bendanya hampir menyentuh tanah. Berarti hampir waktunya hampir 5 detik. Jadi seperti itu. Soal nomor 3. Jumlah penduduk kota A untuk T tahun dari sekarang ditaksir dan dinyatakan oleh fungsi berikut. Ft sama dengan 50.000 ditambah 10.000 dikalikan T plus 2 pangkat. Nah, di sini saya ralat ya. Ini seharusnya kalau menurut saya itu min 2. Saya lanjutkan dulu. Berapa perkiraan jumlah penduduk kota A dalam waktu yang sangat lama di masa yang akan mendatang? Berarti di sini X-nya mendekati tak hingga. Berarti limit X mendekati tak hingga. Kalau di sini angkanya 2, maka kita substitusikan, maka hasilnya adalah Ft-nya itu adalah tak hingga. Jadi seperti itu. Jadi kurang pas saja. Di beberapa soal yang lain ini juga bentuknya berbentuk pecahan. Ya, jadi maksudnya variabel T-nya ini ada di bagian bawah. Jadi seperti itu. Jadi limit X mendekati tak hingga itu berbentuk pecahan. Biasanya seperti itu pada kebanyakan soal ya. Jadi kalau kita tidak merubah ini, maka jawabannya adalah tak hingga. Perkiraan jumlah penduduk kota A dalam waktu yang sangat lama adalah tak hingga. Jadi seperti itu. Karena kalau kita substitusikan di sini T-nya mendekati tak hingga, berarti di sini tak hingga ditambah 2 berarti sama dengan tak hingga. Tak hingga dikuadratkan. Kalau kita pakai yang soal yang awal, berarti tak hingga dikuadratkan itu sama dengan tak hingga. 10.000 dikali tak hingga itu tak hingga. 50.000 ditambah tak hingga itu tak hingga. Berarti nilainya ini sama dengan tak hingga kalau soalnya tidak diralat. Tapi kalau soalnya diralat, kita selesaikan sebagai berikut. Mencari perkiraan jumlah penduduk kota A dalam waktu yang sangat lama di masa yang akan datang. Berarti limit X mendekati tak hingga, buka kurung 50.000 ditambah 10.000 dikalikan buka kurung T plus 2 tutup kurung pangkat min 2. Yang pertama-tama adalah pangkatnya saya pluskan dulu. Nah, di sini pangkat ada di atas, berarti kalau ini sebagai pembilang, kalau kita ingin pluskan pangkatnya berarti harus diletakkan di bawah atau sebagai penyebut. Berarti di sini T plus 2-nya akan terletak saya letakkan di bawah pangkat kuadrat, baru itu. Kemudian selanjutnya adalah kita uraikan. T kuadrat T plus 2 kuadrat nilainya sama dengan T kuadrat plus 4T plus 4. Nah, di sini bentuknya 10.000 per T kuadrat plus 4T plus 4. Di sini bentuknya sudah sederhana. Jadi tinggal kita substitusikan saja. Ya, sebelumnya di sini limitnya saya pisah jadi 2. Saya letakkan pada bagian 50.000, kemudian saya letakkan pada bagian 10.000 per T plus 2 kuadrat. Seperti itu. Kemudian seperti yang sudah saya jelaskan tadi, ini saya uraikan dulu. Nah, kalau kita lihat di sini yang untuk bagian ini bentuk limitnya sudah paling sederhana. Jadi kita tinggal mensubstitusikan. Maaf ya, saya salah menulis. Ini bukan X ya, ini T. Mohon maaf ya, ini seharusnya T, bukan X. Ini T ya, maaf ya. Ini T, berarti T-nya tinggal kita ganti dengan tak hingga. Berarti di sini tak hingga kuadrat ditambah 4 dikalikan tak hingga ditambah 4. Sedangkan yang ini T mendekati tak hingga, ini juga T ya. Berarti T mendekati tak hingga 50.000, di sini 50.000 konstanta, berarti kita tinggal langsung menulis konstantanya. Nah, kemudian selanjutnya adalah di sini tak hingga kuadrat ditambah 4 dikalikan tak hingga ditambah 4, ini nilainya adalah tak hingga. Berarti 10 dibagi tak hingga nilainya adalah 0. Sehingga di sini hasilnya adalah 50.000. Ya, jadi kalau perkiraan jumlah penduduk kota A dalam waktu yang sangat lama di masa yang akan datang adalah 50.000 orang. Jadi kalau soalnya kita ralat dengan pangkatnya itu min 2, itu jumlah penduduknya adalah
50.000 orang. Tapi kalau kita tidak meralat soalnya, di sini tetap pangkat 2, maka jumlah penduduknya ini adalah tak hingga. Jadi seperti itu. Demikian pembahasan latihan soal 2.5 nomor 1 sampai dengan 3. Jika ada pertanyaan silakan tulis di kolom komentar. Terima kasih.